bahwa kekuatan terbesar adalah saat tunduk kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah atas semua yang tercipta. Semuanya bagus dan baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua yang terjadi. Semua hanya pujian, sehingga hati menjadi tenang. Allah Maha Besar yang telah menciptakan segalanya, bahwa kekuatan terbesar adalah saat tunduk kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hakikatnya kita ini tidak nyata, yang wujud dan hadir hanya Allah. Hakikatnya semua milik Allah, semua pasti berpulang kepada Allah. Di saat dunia runtuh di pelukan, harapan jatuh, air mata tak tertahan. Hati bicara inikah rasanya kehilangan. Lalu kau bisikan engkau milikku, tenanglah wahai insan. Hilang bukanlah segalanya berakhir. Kau ambil dia agar aku berpikir, karena cinta sejati tak pernah tergilir. Bukan pada dunia tapi padamu yang abadi terukir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milikmu, aku pulang padamu. Inna lillah, aku punya dirimu. Walau ia pergi, engkau tetap cinta sejatiku. Wahai hambaku yang bersabar, engkau milikku. Tak perlu kau gusar. Walau dunia pergi, aku takkan pernah menjauh. Hanya aku rumah yang membuat jiwamu teguh. Ada romantika dalam luka yang kau beri. Ternyata kehilangan ini justru mengajari bahwa apapun pergi, kau tetap di hati. Senyum di balik pedih, ya Rob, kau tak pernah pergi. Jika dunia ini panggung, kaulah sutradara. Saat adegan pilu datang, itu bukan binasa. Itu caramu bilang, lihat aku lebih berharga. Dan aku berbisik lirih, innalillahi, aku punya Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairum minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku, dan gantikanlah ia dengan yang lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milikmu, aku pulang padamu.
jiwamu teduh. Bukan akhir, ini awal untuk lebih dekat. Setiap kehilangan kau jadikan hikmat. Romantisnya engkau berkata lembut, engkau milikku, tenanglah, aku takkan luput. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Hakikatnya kita ini tidak nyata, yang wujud dan hadir hanya Allah. Hakikatnya semua milik Allah, semua pasti berpulang kepada Allah. Setiap hariku bangun dengan tenang. Keyakinan ini tumbuh kian benderang. Ku hapus semua rasa khawatir dan takut, karena aku layak terima rezeki melimpah dan penuh syukur. Aku manyat rezeki, hidupku penuh berkah. Setiap langkahku membawa kelimpahan yang mudah. Semesta berpihak, ku tarik semua peluang. Aku pantas, aku bisa, rezeki datang layak. Pikiran negatif tadi ku simpan, kini ku tahu rezeki datang tanpa beban. Energi kelimpahan mengalir dalam diriku. Ku percaya, ku terima, semuanya milikku. Aku melihat rezeki, hidupku penuh berkah. Setiap langkahku membawa kelimpahan yang mudah. Semesta berpihak, ku tarik semua peluang. Aku pantas, aku bisa, rezeki datang melayang. Tak ada lagi ketakutan, ku bebaskan jiwa. Afirmasi ini nyata, ku kuat, ku bahagia. Rezeki datang, ku sambut dengan tangan terbuka. Ku percaya pada kelimpahan semesta. Aku magnet rezeki, hidupku penuh berkah. Setiap langkahku membawa kelimpahan yang mudah. Semesta berpihak, ku tarik semua peluang. Aku pantas, aku bisa, rezeki datang melayang. Aku angkat rezeki, hidupku dalam harmoni. Setiap hari penuh cinta, penuh cahaya dan energi. Ku terima semua tanpa ragu, tanpa takut. Rezeki melimpah, hidupku terus maju. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggaung ya. Nah, apa kabar? Ada Bunda Nur Laila Rai. Masya Allah, dahsyat Bunda. Hormat Bunda, Komandan.
Alhamdulillah ya, Barakallah Bunda. Terima kasih sudah datang paling depan nih, duduk di paling depan Bunda Nur Laila. Dahsyat. Ya, masih menggaung suaranya? Benar. Saya di rasanya udah di ya. Ada Bunda Yesi di Kuningan, Masya Allah. Barakallah, Teh Yesi. Alhamdulillah. Apa kabar nih sahabat-sahabat semuanya ya? Dan saya yakin ya semua teman-teman on the way ya. Insya Allah di dalam dunia kuantum kita tetap bersama, bersatu ya. Dan saya pun sudah berkomitmen untuk sharing ya, untuk sharing. Jadi berapapun yang hadir, insya Allah niat saya adalah untuk berdakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yesi, dahsyat. Hujan nggak nih di sana? Kemarin di sini hujan deras ya jam segini itu dari sejak jam 10 sampai dengan jam 12 sampai dengan sore ya. Masya Allah tabarakallah. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Kita baca Al-Fatihah dulu ya sahabat semua. Sahabat amazing. Mendung sama di sini juga mendung teh. Barakallah ya. Insya Allah. Semuanya adalah takdir yang terbaik untuk dari Allah untuk kita ya. Kita sebagai sahabat amazing, yuk kita baca Al-Fatihah ya. Hadiah untuk diri kita sendiri ya. Kita membawakan materi ini dengan bahagia ya. Dengan happy, dengan bersenang-senang ala magnet Rizki ya. Tadi gimana lagunya? Seru ya lagu-lagu magnet Rizki ya. Semoga Pak Nasrullah dan seluruh para pengamal magnet Rizki ya selalu diberikan kesehatan, kemuliaan dan kebahagiaan terus menerus ya, keajaiban yang terus menerus ya. Dan spesial untuk diri kita semuanya ya. Siapa sih yang paling sayang kepada diri kita? Ya, harus diri kita sendiri ya. Kita harus menjadi pribadi yang paling dekat dengan diri kita ya. Gitu. Yuk, ala kulli niyatin salihah. Pegang ya, dada kirinya dipegang ya, disayang-sayang. Alhamdulillah, rasakan ya. Kalau ada energi yang tidak baik, segera keluar. Rasakan, ibarat ini udara, ruangan ya. Ibarat ini rumah ya. Dada kiri kita, kolbu kita ibarat ini rumah. Rumah kita jadi bersih, wangi, harum. Ya, apa namanya? Diberikan interior terbaik sama Allah ya. Hati kita selalu berbunga-bunga ya. Ala kulli niyatin salihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin. Alhamdulillah ada Bunda Sania juga sudah bergabung. Terima kasih Bun. Bunda dari mana Bun? Boleh di chat ya supaya kita saling menyapa. Tadi ada Bunda Ummu Amar dari Malaysia hadir juga ya. Insya Allah tetap satu sama terhubung. Bunda Sania dari Bandung. Hatur nuhun. Teteh gelis cantik barakallah ya. Bunda Yesi juga saudaranya di Bandung tuh. Ya, Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan tema, ya, saya ingin sharing ya. Ingin sharing kemarin itu saya datang di salah satu guru yang Masya Allah luar biasa sekali ya. Beliau ternyata lahir dari, beliau seorang
politikus ya, mantan anggota DPR ya. Kemudian suaminya juga ya sekarang masih menjabat di DPR ya, teman-teman. Eh, saya beruntung ya bertemu dengan beliau karena saya diberikan kesempatan ya, kesempatan untuk bisa belajar langsung ke beliau. Bagi saya, oh sekarang kan lagi musim kuliner ya. Eh, Suka ada tuh YouTuber-YouTuber, influencer yang share-share kuliner enak ya gitu. Kuliner enak, lezat, murah, bergizi. Biasanya mereka menyebutnya hidden gem gitu ya. Tidak semua orang tahu ya. Ternyata di suatu tempat ini ada kuliner yang enak banget gitu ya. Dan saya merasakan pada saat itu saya sudah hidden gem banget ini ya. Saya diberikan hidangan ilmu yang luar biasa gitu ya. Dan ternyata beliau itu adalah kakek buyutnya itu adalah satu kamar dengan eh, putranya Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari putranya itu berarti siapa? Hashim Asy'ari itu kan pahlawan ya, pendiri NU, kemudian pahlawan nasional. Nah, putranya itu sekamar waktu di pesantren ya. Jadi memang sudah dididik menjadi seorang ulama ya gitu. Dan saya beruntung banget selama kurang lebih 2 jam teman-teman ya. 2 jam beliau sharing. Saya tidak mencatat. Saya tidak mencatat. Saya mau menggunakan pakai dunia kuantum. Saya mencatat di dalam sel-sel tubuh saya. Ya, saya mencatat di ingatan saya mencatat di pikiran saya membayangkan apa yang beliau katakan, setiap kata demi kata, ya. Eh, Jadi saya menjadi memikirkan seperti zaman Rasulullah ya, zaman Rasulullah itu kan tidak ada tuh sahabat yang mencatatnya tuh mungkin di pelepah kurma gitu ya, gitu. Tapi Rasulullah pada saat itu, eh, pada saat Rasulullah hidup ya itu dilarang sahabat itu menyebarkan tulisan gitu. It- Khawatirnya nanti tercampur baur ya dengan Al-Quran. Karena pada saat itu, pada saat Rasulullah sedang hidup ya, Al-Quran itu menjadi akhlak kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dahsyat ya. Jadi Al-Quran yang kita catat, Al-Quran yang kita baca, mushaf Al-Quran yang kita baca saat ini itu adalah pada dasarnya itu adalah bid'ah ya, inovasi dari para sahabat kita ya. Sampai pada saat Khulafaur Rasyidin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau belum berani teman-teman ya. Setelah Rasulullah meninggal kan diganti oleh sebetulnya kata para ulama bukan diganti, tidak ada ya. Tidak ya meneruskan saja gitu karena Rasulullah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun ya gitu. Jadi kepemimpinan Rasulullah itu kepemimpinan yang sangat agung gitu. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Para khulafaur rasyidin ya, kemudian para sahabat, apa, kemudian tabi'in, para ulama ya, para ahlul fikih, mereka adalah penerusnya ya, warisannya ya. Semoga kita adalah bagian dari warisan yang Allah memberikan izin kepada kita semua memegang teguh warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin ya. Ini sebetulnya nyambung ya dengan materi saya sebelumnya mengenai dunia kuantum. Coba teman-teman nanti yang sudah menyimak materi dunia kuantum, coba siapa? Kayaknya Bu Yesi, Bunda Yesi hadir ya pada saat di Zoom ya gitu. Bunda Nur Laila Rai dan Teh Sania itu silakan nanti menyimak rekamannya ya karena ini nyambung ya. Insya Allah materi saya di Amazing Quantum insya Allah menyambung ya. Mohon doanya semoga menjadi kurikulum kehidupan ya. Saya sudah sudah benar ya teman-teman, bukan ya. Bukan saya lebih baik dari teman-teman, dari sahabat Amazing Quantum ya. Tidak. Justru saya sedang terus memperbaiki diri saya teman-teman ya. Saya sedang terus eh, membuka terus perisai rezeki saya ya. Dan kegiatan saya adalah terus membuka perisai rezeki saya dan berusaha terus melakukan merawat terumbu karang kepada semua sahabat ya. Semoga kajian ini adalah bagian dari merawat terumbu karang ya. Bagian dari jalan untuk menuju kemuliaan kebahagiaan
kita kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah, ada ibu kita semua tersayang, Bunda Suprapti, ya peluk untuk Bunda Suprapti, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bunda Suprapti belum ada seminggu ya, baru melepas ya orang tua terkasih, orang tua tersayang ya. Insya Allah Bu Suprapti sudah menjadi apa namanya wanita soleha, anak soleha ya, sudah mengabdi kepada orang tua yang luar biasa ya. Alhamdulillah kemarin sempat takziah, tapi mohon izin tidak sempat ikut mengantar ke makam Bunda Suprapti karena Bu Susianti juga ternyata sudah ada jadwal. Kemudian Bu Muti juga beliau minta, Bu Ria kalau bisa 9:30 sudah sampai di Baitus Salam ya. Siap gitu. Saya mengejar momentumnya nih, mumpung ya, mumpung momennya momennya masih ada almarhum gitu kan. Saya pengen melihat apa jenazahnya gitu ya gitu, dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya bersaksi ya, ayahnya Bunda Suprati ini adalah insya Allah ahli surga ya, insya Allah husnul khotimah. Saya melihat yang mengantar banyak sekali teman-teman ya, sampai saya mau duduk tuh gak bisa tuh Bude, ya nggak bisa duduk. Oh, apa apa namanya, penuh banget, tamunya penuh banget ya, yang mengantarkan banyak banget, yang mensolatkan juga pasti banyak banget ya. Ciri-ciri mayat soleh itu adalah ketika meninggal minimal, kalau kalau yang mensolati itu minimal 40 orang, itu udah jadi mayat soleh itu teman ya. Semoga nanti banyak yang mensolati ya, yang mengantarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut ya. Mengenai ini materi ini adalah amazing dalam masuk kita. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menyimak ya materi Amazing Quantum, please masuk ke dunia kuantum. Ya, masuk ke pakai pikiran, perasaan gitu ya. Saya juga saya melihat ya fenomena anak-anak sekarang itu kan fenomenanya tidak dekat dengan buku gitu ya, tidak tidak, ya mungkin di survei itu dari 1.000 anak mungkin cuma satu dua orang kali ya yang rajin membaca buku gitu ya, yang rutin membaca buku. Padahal membaca buku itu penting sekali gitu kan. Tapi kita sebagai insan magnet rizki ya, kita harus yakin bahwa takdir itu adalah yang terbaik ya. Jadikan ini semua adalah menjadi cermin ajaib untuk diri kita pribadi. Perisai rezeki apa nih yang ada di dalam diri kita ya, ketika kita tidak menemukan ketidaknyamanan ya di dalam diri kita, nah itu Allah tuh sedang memberikan pesan ada perisai rezeki di dalam diri kita ya. Jangan malah menaikkan garis kebenaran ya, enggak ya, Masya Allah ya. Jadi yang sudah memeluk ilmu magnet rizki itu menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Kita punya jurus namanya menurunkan garis kebenaran, kita punya jurus membuka perisai rezeki. Jadi kita tahu nih sahabat amazing kuantum semuanya, kita tahu ketika menemukan suatu ketidaknyamanan, sadari bahwa itu sedang terjadi perisai rezeki. Allah sedang mengingatkan perisai rezeki di dalam diri kita. Maka kita katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Oh, dahsyat ya. Allah senang ya dengan insannya yang selalu siap belajar. Sesuai dengan nanti di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83. 83 ya. Saya menyapa lagi, ada Bunda Cica dari Bangka Belitung. Alhamdulillah ya. Salam satu sama terhubung ya, Insya Allah. Yuk, yang baca Quran, yang bawa Quran boleh ya. Saya sedang haid, tapi saya boleh membawa Quran ini ya, Quran terjemah ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran surat Asy-Syu'ara ini bercerita tentang Nabi Ibrahim ya, teman-teman. Ya. Yang kita bahas ini Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 86 itu adalah tentang tentang Nabi Ibrahim. Kenapa Allah munculkan cerita Nabi Ibrahim di Al-Quran? Untuk apa? Untuk dipraktekkan. Ya. Jadi kalau kita insan MR, mengaku insan MR, harus mau praktek.
praktek teman-teman ya. Eh, Kemarin di dunia kuantum saya membahas mengenai, teman-teman masih ingat ya, pohon keajaiban? Hah? Pohon keajaiban itu akarnya itu adalah landasan magnet rizki. Ada 3 surat ya. Ada surat Al-Imran ayat 37 yang sering-sering disebut oleh Pak Nas ya di acara SMR. Kemudian surat An-Nur ayat 55, Al-Anbiya ayat 105, dan At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Ini sebaiknya ini sudah di luar kepala karena harus dipraktekkan gitu ya. Sahabat Amazing Quantum semuanya. Baik. Nabi Ibrahim itu kan kakek buyutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Hidup ribuan tahun yang lalu sebelum Rasulullah lahir ya. Dan Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang selalu kita bawa-bawa pada saat kita sholat di tahiyat awal dan tahiyat akhir ya. Jadi kita dengan Nabi Ibrahim satu sama terhubung. Ya. Maaf ya, saya agak-agak melo nih ya, agak-agak hmm, kangen ya sebetulnya ya kita dengan para apa namanya dengan para nabi gitu ya. Semoga nanti kita dihubungkan dengan para nabi di yaumil akhir ya, sahabat semua ya, di padang mahsyar ya kita bertemu langsung mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diturunkan. Maksud saya orang-orang soleh ya kita ini pentingnya berkumpul ya. Semoga nanti kita bisa bertemu secara offline ya. Alhamdulillah saya sudah bertemu offline dengan Bunda Nur Laila, kemudian Bunda Suprapti ya. Semoga nanti kita bisa bertemu secara offline. Apa tujuannya bertemu secara offline itu adalah untuk kita bisa bertemu menjadi keberkahan antar orang antar orang baik dan orang-orang soleh teman-teman ya. Jadi bertemunya orang baik dan orang-orang soleh itu bisa saling memberikan syafaat ya. Jadi nanti nih kalau misalkan salah satu kalau kita nanti meninggal ya, ingat bahwa oh ini ada pertemuan di sini di Amazing Quantum, semoga salah satu anggotanya itu bisa memberikan syafaat ya kepada saudara-saudaranya yang lain ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini doa dari Nabi Ibrahim itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya. Apa artinya? Rabbi, ya Allah. Rob itu artinya Allah, ya. Allah itu punya sifat ilahiyah, punya sifat rububiyah. Nah, kalau di sini disebut sebagai Rob, ya, Rob, tujuannya sama, tetap Allah, satu Khalik, ya. Jadi Allah itu punya nama banyak sekali ya Allah, ya, sahabat ya semuanya. Asmaul Husna 99 itu adalah hanya sebagian ya. Tapi nama Allah itu jumlahnya ribuan, banyak sekali ya. Dan tingkatannya Allah itu adalah sifat ilahiyah itu adalah sifat yang paling tinggi ya. Sifat yang paling tinggi yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa di maksudnya diduakan ya. Tuh. Allah punya selendang namanya selendangnya sombong ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sahabat semua biasanya kalau kalau di film-film kanuragan ya, film-film kungfu, film-film China itu kan mereka biasanya kan punya selendang ya. Selendangnya itu kan bisa dipakai buat membunuh musuh gitu kan. Selendangnya ini sutra, halus, lembut, bisa jadi harum gitu ya. Tapi bisa membunuh, bisa membinasakan gitu ya. Nah, itulah selendangnya Allah. Selendangnya Allah lebih dahsyat dari ini, sahabat semua ya, gitu. Saya hanya membantu memvisualisasikan gitu bahwa Allah memiliki selendang ya, selendang yang bernama sombong. Jadi kita tidak boleh pakai ya. Yang berhak menggunakan selendang sombong itu hanya Allah. Kita makhluknya itu tidak berhak memakai itu ya, sahabat semua ya. Nah,
Selendangnya Allah itu melekat di sifat ilahiyah Allah, ya itu. Termasuk di sebetulnya sebagai Rob juga Allah memiliki selendang sombong juga, ya gitu. Nah, maksud saya, kenapa di sini disebutnya Robbi, ya, bukan ya ilahi, ya, bukan Allahumma, bukan. Kenapa di sini disebutnya Robbi? Kenapa disebut sebagai Rob? Ya, karena Allah, kalau Allah memposisikan diri sebagai Rob, itu adalah Allah eh, pengen dekat dengan kita gitu loh. Maksudnya Allah tuh sebagai guru, sebagai trainer, ya beberapa kali saya mengatakan kepada semua sahabat bahwa saya ini adalah pendosa, ya. Saya ini adalah makhluk akhir zaman yang memiliki banyak dosa, gitu ya. Siapa sih trainer sebenarnya? Trainer sebetulnya adalah Allah, gitu. Karena saya pun sedang terus memperbaiki diri saya, teman-teman, gitu ya, sahabat semua, gitu ya. Nah, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai Khalik yang sangat dekat dengan kita, ya. Nah, itu posisi-posisi itu biasanya disebut dengan Rob. Ya. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang maha mengetahui kita. Gitu ya, sahabat semua. Allah yang maha bisa mengobati diri kita gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu benar-benar bermanja gitu ya. Kan kita ketika kita berhadapan dengan Allah, nah kita punya sayap. Ya, sayapnya itu harus seimbang. Apa sayapnya? Sayapnya itu adalah khauf dan roja. Ya. Khauf itu ketika kita bertemu dengan Allah sebagai ilahiyah, munculkan sifat khauf kita yang lebih banyak, teman-teman. Saya takut ya Allah, doa saya tidak, saya takut ya Allah, salat saya tidak diterima, ya. Saya takut ya Allah, puasa saya tidak diterima. Saya takut ya Allah, amal ibadah saya tidak diterima. Saya takut ya Allah, sedekah saya masih tercampur dengan ria. Saya takut ya Allah, amal saya masih tercampur dengan riba. Nah, kok rasa-rasa khauf itu, rasa-rasa Khauf itu tetap harus kita bisa pelihara, sahabat semua, ya. Gitu. Dan ajaibnya, ya, rasa takutnya kita kepada Allah itu justru membuat kita semakin cinta kepada Allah. Ya. Jangan membayangkan takutnya ini seperti takut kepada harimau gitu ya, takut kepada binatang, takut ketemu ular ya, atau takut ketinggian. Atau takut dengan apa, takut ketemu setan gitu, takut ketemu hantu ya, takut kesendirian. Jangan membayangkan seperti itu ya. Khaufnya ini membuat kita edik terhadap Allah. Jadi khaufnya ini membuat kita semakin bergantung kepada Allah, gitu ya, sahabat semua ya, gitu. Itu saya pertama, ya, saya pertamanya itu adalah khauf, ya, merasa bahwa kita ini adalah makhluk yang hina, ya, gitu. Merasa bahwa ya kita ini ilmunya belum apa-apa ya Allah, gitu kan, gitu. Jadi makin ketergantungan kita kepada Allah itu adalah khauf, ya. Kemudian sayap yang kedua apa? Ya, sayap yang kedua itu adalah roja. Roja itu adalah rasa optimis, yakin bahwa Allah akan mengabulkan semua keinginan kita. Ya, yakin LOP kita terkabul sama Allah, gitu ya. Happy, yakin bahwa Allah juga Maha Pengampun, yakin bahwa kita ini semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakin bahwa rahmat Allah itu begitu dekat kepada kita, ya. Kita harus yakin ya bahwa kenikmatan Allah itu begitu banyak. Walaupun kita sedang-sedang tidak baik-baik saja kelihatannya ya, sahabat ya. Kelihatannya kita ini sedang dikejar-kejar debt collector gitu kan. Kelihatannya kita ini sedang, ya, pasangan kita sedang wow keren gitu ya. Pasangan kita misalnya sedang hatinya sedang terbagi gitu gitu. Tidak apa-apa, sahabat semua ya. Karena kita punya khauf dan roja, ya. Kita punya sayap
sayap yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sayap khauf dan roja. Nah, Robbi ya, itu adalah Pak Nabi Ibrahim itu memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita bahwa kita ini dekat loh sama Allah gitu ya. Kita ini harus bermanja-manja kepada Allah gitu ya. Nah, itu. Nah, makanya disebutnya Robbi. Ya, bukan Allahumma. Kalau Allahumma itu udah serius banget ya, sahabat itu. Kira-kira begitulah ya, gitu. Sedangkan Robbi itu ya sesuai dengan konsep Magnet Rizky, bersenang-senang gitu ya. Enjoy. Artinya sepertinya Nabi Ibrahim pun pengen menyebutkan kepada kita untuk menuju doa ini ya, lakukan dengan bersenang-senang gitu ya. Beda dengan kalau misalkan kita sholat ya gitu, Allahumma ya Allah ilahi gitu kan. Perlu sholat itu kan perlu wudhu gitu ya, perlu dalam keadaan suci ya gitu. Tapi kalau udah ngomongin Robbi ini bisa dilakukan kapan saja ya. Dan cenderung ini banyak bercerita tentang muamalah ya. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah tentang SOP ya. Standard of prosedur. Fikih muamalah itu adalah standar prosedur ya, standar tentang bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana kita berinteraksi dengan umatnya Rasulullah gitu ya. Bagaimana kita terus bisa memuliakan, membahagiakan. Jadi konsepnya ini adalah membuka perisai rezeki untuk memuliakan, membahagiakan sesama. Ya, siap? Ya. Ini baru satu ayat aja udah hampir setengah jam ya sahabat ya. Rabbi habli ya. Ya Allah, wahai Robku ya. Wahai Robku, berikan, habli itu berikan kepadaku ya. Jadi dimulainya dari siapa? Dimulainya dari saya ya. Sama seperti kita mempraktekkan jurus-jurus MR, mulainya dari mana? Dari saya ya. Misalnya, Bun, saya udah ngirim anak-anak saya, Bun, ke camp offline Magnet Rizky, pasangan saya, sahabat saya. Semoga dia bisa berubah ya, Bunda. Tapi bagaimana dengan saya? Ya, karena seharusnya yang banyak berubah itu siapa? Saya. Maka fokuslah ke perisai rejeki siapa? Perisai rejeki saya. Ya, bukan perisai rejeki orang lain. Ya, Alhamdulillah. Ada yang dari Bandung juga nih, Teh Winda. Barakallah. Ahlan wa sahlan. Ya. Buka teh, mangga teh. Buka halaman 83 Quran Surat Asy-Syu'ara ya. Ayat 83 Quran Surat Asy-Syu'ara halaman 370 ya. Halaman 370 ya. Kita bahas satu persatu. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai Robbi. Kenapa di sini disebutnya Robbi? Kenapa ayat ini dimunculkan di Al-Quran? Kenapa? Ini kan kisah tentang Nabi Ibrahim ya. Kenapa kisah tentang Nabi Ibrahim ini muncul di di Al-Quran surat Asy-Syu'ara? Ya, Alhamdulillah ada Teh Yani juga. Bunda Yani dari mana nih sayang? Ya, silahkan ditulis ya, supaya kita semakin tervisual ya itu. Semoga tatap mukanya ini, tatap layarnya ini semoga benar-benar merasa seperti kita sedang duduk melingkar gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya dipraktekkan gitu ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka membuka perisai rezeki kita. Siapa yang pengen jadi ajaib? Katakan saya. Bagaimana caranya? Buka perisai gitu ya. Buka perisai ya. Dan di mana letak rezeki kita? Letak rezeki kita ada di kemuliaan, kebahagiaan orang lain ya. Jadi praktekkan itu terus-menerus sahabat Amazing Quantum semua ya.
praktekkan terus. Buka perisai ya. Apa nih ciri-cirinya? Ciri-cirinya ketika hati kita tidak nyaman ya. Katakan, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Nah, baik. Robbi habli ya. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Robbi, ya Habibi, gitu kan. Kekasih hatiku, ya Allah, ya. Dengan kita berharap, dengan ada khauf dan roja tadi. Dengan kita terbang, ya, terbang. Bayangkan kita terbang ya, sahabat semua, menggunakan dunia kuantum ya. Kita terbang dengan khauf dan roja kita ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Kenapa kita masuk ke dunia kuantum ya? Karena disitulah letak keajaiban ya. Nanti kemanapun. Karena sebetulnya, nah kalau kita bisa memperbaiki dunia kuantum kita, sahabat semua ya, kita ini lebih canggih ya, lebih canggih dari apapun. Ya, sahabat semua mungkin lihat HP kok canggih ya. Ini laptop kok canggih ya. Kita bisa ketemu siang begini kita bisa ketemu di sini ya, gitu. Karena kok teknologi kok canggih banget ya, gitu kan. Ketahuilah bahwa kita lebih canggih. Itu hanya sekelumit ciptaan Allah, Allah ridho ya. Teknologi hadir ya di hadapan diri kita. Namun sebetulnya pesan yang ingin Allah berikan kepada kita adalah bahwa ada makhluk Allah yang lebih canggih daripada itu, yaitu adalah kita. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat semua ya. Nah, baik. Rabbi habli ya. Ya Rabbi, hamba datang dengan banyak perisai rezeki, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Sayangi hamba, ya Allah. Saya salah, ya Allah. Saya salah. Saya datang kepadamu dengan penuh dosa, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Beri saya ilmu, ya Allah. Gitu ya. Rabbi habli, saya ya Allah yang perlu diperbaiki ya Allah. Saya ya Allah, bukan orang lain ya Allah. Bukan suami saya, bukan anak-anak saya ya Allah. Bukan sahabat saya, bukan korwil saya, bukan CTMR saya, bukan sahabat bisnis saya. Sebentar, hujan, saya mau ngecek. Izin ya, saya mau ngecek ini dulu. Mau ngecek. Magnet rezeki satu sama terhubung. Kita manusia yang sama, sama pikir, sama rasa, sama tujuan, tanpa ada perbedaan. Rahasia magnet rezeki satu sama terhubung. Kita baik senantiasa terhubung baik dalam realitas maupun alam kuantum. Apapun yang kita lakukan sama seperti memperlakukan diri sendiri. Untukmu, duhai anakku, lihat masa depan cerah. Kesungguhanmu, kesabaranmu, pasti yakin kelak berbuah. Untukmu, duhai santriku, pesantren laksana rumah. Ustadz-ustadzah dan kiaimu, ikhlas mengajar berkhidmah. Doa dukungan orang tuamu, hiasi hatimu yang selalu tabah. Berjuang bekali banyak ilmu, ibadah, ikhlas dan istiqomah. Jauh di
mata dekat dalam doa, getarkan Al-Quran di dada, mengobati rindu dan luka. La tahzan innallah ma'ana. Banyak teman berkarya, tersenyumlah bahagia. Ibtasim fa dunya, tabtasim laka. Doa dukungan orang tuamu hiasi hatimu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon izin ya, sahabat. Hujan, jadi saya perlu mengangkat pakaian dulu. Dahsyat. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah ini Robbi habli ya. Jadi bayangkan ya Allah, ya Allah, kita terbang ya pakai ini ya. Ya kita terbang semua sahabat. Terbang sayapnya ya dengan membawa sayap khauf dan roja ya. Kita terbang ya menuju Allah. Ya Allah, hamba datang dengan penuh dosa ya. Robbi habli ya dengan mewujudkan terus LOP kita. Robbi habli hukman. Hukman itu hikmah ya. Hukman wal hikmi berikan kepada bukan hikmah, hukum. Hukum. Kenapa di sini kenapa Nabi Ibrahim memintanya hukum? Memintanya hukum. Allah, Allah, Allah ya Allah. Ini Nabi Ibrahim nih tahu ya. Kalau LOP itu kemudian apa impian, maksudnya teman-teman bisa lah ya membangun gitu kan. Tapi tentang hukman. Jadi hukman ini adalah berarti tentang ilmu dan hikmah ya. Ilmu dan hikmah itu jadikan satu kesatuan ya, sahabat ya, gitu. Nah, termasuk fikihnya juga, fikih karena ilmu itu harus melekat dengan fikih, dengan tata cara ya, harus membumi gitu kan, gitu. Nah, adapun kalau fikihnya itu biasanya berbeda-beda tidak apa-apa ya, tapi yang penting tujuannya kan untuk memuliakan, membahagiakan sesama gitu, dan untuk membuka perisai rezeki. Nah, Hukman, Nabi Ibrahim tidak minta harta yang banyak, tidak meminta surga, ya. Event surga pun, bahkan surga pun, Nabi Ibrahim tidak minta kepada Allah, sahabat. Ya Robbi, ya. Beda tipis sama kita ya. Kita bentar-bentar mintanya surga, terus ya sama Allah ya. Sama-sama minta ke Allah ya. Tapi kita kalau hidup di dunia tuh pengennya dapatnya surga terus gitu ya. Begitu tidak dikasih serasa surga, ah, ah, ah. Tapi insya Allah kalau insan MR tidak seperti itu ya. Ketika kita tidak diberikan rasa surga di dunia, ya kita diberikan paradox of candy atau diberikan detox rezeki, ya kita malah menurunkan garis kebenaran, gitu ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum Bunda Hesti, Barakallah. Bunda Hesti, mangga ditulis di chat dari mana Bunda sayang ya, supaya kita semakin berkenalan ya. Tak kenal maka harus kenalan. Gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak meminta istri yang cantik, tidak meminta harta yang banyak, tidak meminta rumah yang bagus, rumah yang mewah, tidak meminta kendaraan yang keren gitu ya. Tapi justru Nabi Ibrahim itu minta hukman. Apa hukman? Hukman itu adalah ilmu dan hikmah. Kenapa Nabi Ibrahim mintanya ini? Karena yang dipikiran Nabi Ibrahim itu bukan tentang dirinya, ya Allah. Yang dipikirkan Nabi Ibrahim itu adalah kita, anak keturunannya. Yang dipikirkan Nabi Ibrahim itu adalah makhluk akhir zaman seperti kita ini. Alhamdulillah. Barakallah Bunda Hesti dari Bogor.
Salam satu sama terhubung ya. Jadi terima kasih Bunda Hesti. Jadi ibaratnya Nabi Ibrahim itu pengennya kita ini ya makhluk akhir zaman ini selamat dunia akhirat. Gimana caranya kita selamat dunia akhirat? Kan tadi kita sudah bahas ya bahwa Rob itu artinya Allah itu dekat, sangat dekat. Kita kita itu pokoknya merasa terlindungi oleh Allah gitu ya, gitu. Dengan cara apa? Ternyata dengan cara hukman, dengan cara hukman. Ya, Nabi Ibrahim tahu caranya adalah hukman. Nabi Ibrahim minta hukman. Karena dengan hukman ini, dengan ilmu dan hikmah ini bisa terus-menerus dialirkan. Ini buktinya kita yang hidup sudah ratusan juta tahun ya setelah Nabi Ibrahim ya wafat, kita bisa. Masya Allah, Bunda Yani dari Sulawesi Selatan. Salam satu sama terhubung. Alhamdulillah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Keren ya, barakallah. Nah, ini hukman itu adalah Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita supaya ya Nabi Ibrahim pun sekaligus beliau minta doa kepada Allah karena beliau faham bahwa yang dibutuhkan oleh umatku supaya selamat dunia akhirat itu adalah ilmu dan hikmah gitu ya. Nah, sekaligus juga Nabi Ibrahim memberikan contoh dan memberitahu kepada kita bahwa wahai umatku ya, ayo larilah kepada pegang terus ilmu dan hikmah dimanapun kalian berada. Begitu. Itu berarti pesan yang yang di dalam ayat ini, dalam kisah Nabi Ibrahim ini, ya. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi loh. Sahabat amazing ya. Nabi Ibrahim itu bukan orang sembarangan loh, ya. Nabi Ibrahim itu bukan bukan apa? Bukan presiden ya, bukan anggota PBB ya, yang masih banyak perisai rezekinya gitu ya. Nabi Ibrahim itu teladan kita semua, teladan teladan para nabi ya. Dari sekian ratus ribu nabi, penghulunya, penghulunya itu ibaratnya bonggolnya itu adalah Nabi Ibrahim, sahabat semua. Ya. Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ternyata doanya adalah Robbi Habli Hukman. Gitu ya. Nah, apa nih kaitannya di keajaiban magnet Rizki? Berarti keajaiban yang sebetulnya adalah bukan tiba-tiba celing Pajero itu mah bonus, ya kan? Kemudian bisa umroh setiap tahun, itu bonus. Alhamdulillah, ya. Punya ratusan ribu dinar, alhamdulillah. Itu hadiah dari Allah, gitu kan. Siapa yang menolak ya dikasih hadiah sama Allah, gitu kan. Kemudian bisa bisa umroh sekeluarga, ya. Itu bonus hadiah. Tapi keajaiban yang sebetulnya adalah hukman, ilmu dan hikmah. Ini yang pesan yang ingin disampaikan. Karena kita sebagai insan MR, kalau mau jadi ajaib, gimana caranya? Dipraktekkan. Dahsyat ya. Gimana prakteknya gimana? Dengan hukman, dengan ilmu dan hikmah. Itu. Hikmah apa nih? Bun, saya kemarin ya mau ngisi Magnet Rizky nih, Bun. Mau ngisi kajian misalnya gitu ya. Saya mau undang CTMR, Bun. Ditolak, Bun. Berarti ada apa nih? Ada hukman apa di dalam kejadian tersebut ya? Bukan malah, dasar ya. Mereka nggak tahu ya kenikmatan nih. Kita ini bener-bener loh. Ajaibnya tuh terjadi nyata loh. Kalian aja nggak tahu. Allahu Akbar ya. Itu malah garis kebenarannya malah tinggi ya. Nah, kita sebagai insan MR ya, apapun yang terjadi, kita harus merasa bahwa ini adalah hukman. Ada ilmu dan hikmah apa
apa yang Allah berikan kepada kita nih. Gimana caranya? Buka perisai ya, pegang dada kirinya, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Hmm. Alhamdulillah. Gitu ya, sahabat ya. Dahsyat. Alhamdulillah ada Bunda Vesalina dan Bunda Ya, Asna. baru Barakallah. gabung, maaf. Ah, iya. Begitu lihat anasing itu saya langsung buka ada cuma kebetulan saya ada waktu ada lagi di rumah saudara terus Mm-mm. hujan lagi nunggu nunggu Iya, hujan. hujan nih, Bun. Allahumma sayyiban nafian. Barakallah. Mangga Bunda eh, ambil posisi terbaik gitu ya. Ambil hati yang terbaik, ambil dunia kuantum yang terbaik dengan terus happy. Salam satu sama terhubung Bun, sehat berkah mulia selalu. Amin ya. Alhamdulillah, izin lanjut ya Bun ya gitu. Nanti Ya, Bunda nanti simak ini ya yang awalnya ya gitu supaya ya, dapat materinya secara utuh ya. Ini insya soalnya Allah. tadi ini satu ayat aja udah lebih udah banyak nih. Satu kata aja banyak nih Bun tadi pembahasannya. Dahsyat ya. Karena memang Al-Qur'an itu ibarat ibaratkan kita suka bilang, "Ayo kita membentuk energi berlian." gitu kan. Kita ngebayangin berlian berlian gitu kan. Berlian yang sebetulnya itu adalah Al-Qur'an, teman. Ya. Al-Quran itu berlian yang besar sekali. Bayangkan ya, berlian itu kan punya sisinya banyak banget ya. Bukan 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 hanya bisa jadi ada 1.000 sisi ya. Semakin tinggi karatnya, sisi-sisinya semakin banyak. Dan kita ini sahabat semua baru paling bisa satu sisi aja. Satu sisi aja itu udah dahsyat banget gitu ya. Makanya kita sebagai insan MR pun jangan menutup diri dengan ilmu yang lain gitu ya. Silahkan kita terus berkolaborasi. Nanti ada juga di sini ya di Quran di selanjutnya ya. Nih kita spill ya, spill di uh, oh tadi deh. Oh ini. Selanjutnya spillnya adalah begini. Hukman wa alhiqni. Wa alhiqni itu apa? Bertemukanlah aku. Silakan ya sahabat ya pegang kalau pegang Al-Qur'annya ya Al-Qur'an terjemahnya boleh di HP atau di ini di mushaf ya supaya terbayang nih apa yang saya ucapkan gitu ya. Gitu. Wa alhiqni dan pertemukanlah aku ya. Wa alhiqni, pertemukanlah aku ya. Nah, sekarang di zaman sekarang untuk bertemu itu bisa melalui tatap muka langsung ya atau bisa melalui tatap layar seperti ini ya itu. Masya Allah, tabarakallah ini adalah suatu karunia dari Allah ya gitu. Artinya eh, kayak kita sadar ya bahwa waktu itu tadi pagi ya Bunda Ucu mengingatkan kepada kita ketika kita ditanya kapan sih kematian kita? Sesungguhnya itu sudah sangat dekat. Jadi kapan kita mati? Sangat dekat, gitu ya. Jadi kita semakin sadar bahwa waktu di dunia ini semakin cepat, ya. Tadi pagi baru jam 6, sekarang udah jam 1. Nanti tiba-tiba udah asar, tiba-tiba udah maghrib, ya. Udah isya, udah ganti hari lagi. Begitu terus, teman-teman. Tiba-tiba udah seminggu, tiba-tiba udah sebulan. Ini November aja udah mau tanggal 20, ya. Udah mau akhir bulan. Nanti 2025 nanti begitu November masuk Desember udah selesai 2025. Kalendernya udah ganti lagi. Allah ya Robbi, kapan kita bisa memperbaiki diri kita? Gitu ya. Nah, makanya Allah hadirkan teknologi, Allah hadirkan Zoom ya, supaya kita bisa terus belajar ya Allah Allah supaya kita bisa berpacu terus dengan waktu yang begitu cepat ini, sahabat semuanya. Nah, kemudian Allah hadirkan ilmu-ilmu magnet rizki supaya apa? Supaya kita tetap berada di taman. Di taman. Tamannya apa? Tamannya adalah pikiran kita, perasaan kita, dan spiritual matter kita. Spiritual kita harus selalu niatnya adalah karena Allah ya. Hatinya selalu berbunga-bunga. Dan ini kita membahas Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 84 dan 83 dan 80 sampai dengan 86 itu adalah dalam rangka memperbaiki taman kita ya. Memperbaiki kolbu kita. Oke. Nah,
Wa alhiqni, ini doa Nabi Ibrahim, bisolihin. Ya Robbi, siapa sih Nabi Ibrahim? Kurang apa Nabi Ibrahim, sahabat semua? Kurang apa? Nabi Ibrahim itu penghulu para nabi. Nabi Ibrahim itu anaknya orang yang keren ya. Ayahnya, ayahnya memang belum beriman kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim selalu mendoakan ayahnya. Ini juga contoh ya untuk kita bahwa eh, apa namanya, setidak baiknya misalnya kita punya luka batin terhadap orang tua, insya Allah di sini semuanya tidak punya luka batin ya sahabat ya, tapi kita wajib terus mendoakan orang tua kita ya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab mengingatkan ya, ada suatu kisah, eh, saya tidak ingat pada saat itu ada ada Rasulullah nggak ya kejadiannya. Jadi sepertinya ada ya. Jadi ceritanya itu ada salah satu sahabat kok eh, apa impiannya tuh belum terbangun, LOP-nya tuh nggak segera terwujud sahabat gitu ya. Ternyata apa? Ternyata dia tidak ingat untuk mendoakan orang tuanya gitu. Jadi kita penting sekali ya untuk selalu mendoakan orang tua kita gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap ayahnya gitu ya. Nah, ini siapa sih seorang Nabi Ibrahim, orang yang sangat luar biasa, tapi beliau masih berdoanya minta dipertemukan dengan orang yang soleh. Halo, ya, kalau dibilang influencer, dia itu ya ibaratnya puncaknya amal soleh gitu loh. Bisa dibilang dia dia itu kekasih Allah, bisa dibilang dia itu udah nggak butuh siapa-siapa, dia udah nggak butuh manusia gitu kan, saking dekatnya dia kepada Allah. Tapi doa Nabi Ibrahim apa teman-teman sahabat semua? Wa alhiqni bisolihin, pertemukan saya dengan orang-orang soleh ya. Nah ini bi, kata-katanya bi ya, bi ini tidak tidak bisa, ibaratnya apa ya? Seperti kendaraan, sahabat, ya. Seperti kendaraan. Bukan bukan sesuatu. Kenapa di sini disebutnya bi, bukan ma'a, ya. Bisa aja. Ma'a itu kan artinya dengan juga ya, gitu. Dengan atau wa, ya. Wa itu kan artinya ini dan ini yang menyatukan, menjadikan satu, gitu kan. Kenapa Allah menyebutnya bi? Kenapa? Karena orang-orang soleh ini, seperti yang saya bahas tadi ya, bisa memberikan syafaat. Gitu, ya. Lagi-lagi ini Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita, sahabat semua. Barang kita itu penting sekali bertemu dengan komunitas, bergabung dengan komunitas. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal soleh kita, perbanyaklah kita bersahabat dengan orang-orang soleh. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena orang-orang soleh ini bisa memberikan syafaat. Ya. Nah, jadi apa nih hikmah di di Quran di ayat 83 untuk insan MR? Nah, ini berarti wa alhiqni bisolihun. Untuk apa kita kita meminta kepada Allah dipertemukan dengan orang-orang soleh? Untuk apa teman-teman? Sahabat semua, untuk apa? Untuk memuliakan, membahagiakan ya. Di situ saling memuji, saling memberikan hadiah, saling memberikan pujian, saling mengucapkan kata-kata baik, saling memberikan nasihat akhirat gitu ya. Itu. Jadi eh, kan insan MR itu apa sahabat semua yang dilakukan sebetulnya hanya dua ya. Buka perisai dan terus memuliakan, membahagiakan ya. Jadi memuliakan, membahagiakan inilah kita terus bergabung dengan orang-orang soleh. Seserius itu teman-teman. Ya. Yang doa ini orangnya yang mulia, dicatat di Al-Quran yang mulia ya. Dan semoga kita yang menyimaknya, yang mempraktekannya ikut mulia juga ya sahabat semua ya gitu. Semoga, karena memang janji Allah itu semua tempat yang disentuh dengan Al-Quran itu pasti akan mulia ya.
seperti Mekah, ya Madinah, ya Mekah itu sebelumnya kan hanya tempat perlintasan ya, tapi disentuh dengan Al-Quran akhirnya menjadi pusat peradaban, gitu ya. Semoga nanti kita bisa apa namanya mendatangi terus tempat-tempat yang disentuh dengan Al-Quran. Makanya teman-teman ada majelis taklim ya, ikutin ya, ikutin karena eh, ikuti terus kemanapun Al-Quran bergerak gitu ya. Masya Allah ya. Robbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Dahsyat ya. Gitu. Semoga kita itu adalah artinya kenapa disebut bisolihin juga. Ini makanya MR itu apa tuh Margaret Rizky? Satu sama terhubung. Karena kita itu terjalin ya. Kita itu terjalin, saling melekat hati kita ya, saling melekat. Ya ini bisolihin. Bisolihin disebutnya juga as-solihin. Ini isim ya, isim itu ada dua ya sahabat ya. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Hmm. Isim nakiroh itu artinya umum, umum ya, umum. Nah, isim ma'rifah itu khusus ya. Artinya orang-orang soleh ini adalah orang-orang spesial ya. Siapa? Sebisa mungkin orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang muslih juga. Ya kita berdoa ya sahabat semuanya. Semua kita adalah bagian dari orang soleh dan muslih. Apa itu orang muslih? Orang muslih itu adalah orang yang eh, orang yang apa namanya pengen mensolehkan orang banyak gitu ya, ngajak-ngajak ikut kajian ya, ngajak-ngajak ikut sedekah bareng-bareng ya, semoga itu adalah bagian dari muslih. Amin, amin ya robbal alamin ya. Karena soleh tidak cukup ya sahabat ya. Soleh itu hanya untuk diri kita sendiri ya. Tapi kalau muslih itu sudah berefek gitu ya. Semoga seperti Bu Suprapti nih kan di di masjid sering hadir ke masjid ya, kemudian mengadakan kajian Magnet Rizki di masjid sebulan sekali ya. Semoga itu adalah bagian dari muslih ya. Gitu. Jadi kalau soleh itu adalah terus membuka perisai rezeki gitu kan. Jadi kita buka perisai rezeki itu adalah bagian dari proses kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang soleh tersebut. Kenapa? Ternyata ada di Quran surat Asy-Syu'ara ya. Untuk orang-orang yang soleh ini Nabi Ibrahim tuh kangen sama kita, pengen ketemu sama kita gitu ya. Satu sama terhubung dengan Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim pengen ketemu sama kita ya, Allahu Akbar. Nah, namun jangan cukup sampai situ ya. Menjadi orang soleh yang muslih. Makanya di sini disebutnya isimnya isrim ma'rifat. Jadi kalau udah ngomongin isim ma'rifat itu berarti punya spesifik kasih tertentu teman-teman ya. Ada spesifikasi khusus orang-orang saleh gitu. Dahsyat ya. Lanjut ya. Bismillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini jam berapa? Jam berapa? Wah, udah jam 14.15 ya. Kita nanti 10 menit lagi saja ya, sayang ya. Kemudian waj'alli lisana sidqin fil akhirin ya. Nanti kita ngebahas spill ya di 84. Waj'alli, waj'alli, ja'ala ya. Jadikan aku ya. Jadi ada khaliq ya, ada khalqan menciptakan ya. Ada ja'ala. Ja'ala itu berarti ada proses ya, sahabat. Ada proses, ada kalau khaliq yang maha menciptakan itu kan hanya Allah. Tapi kalau ja'ala itu berarti ada proses, ada ya proses ya. Jadi awalnya garis kebenarannya tinggi gitu kan. Awal-awal ikut Magret Rizky ya, garis kebenarannya tinggi, merasa aku gitu kan. Kalau ditolak, kalau ditolak sedih gitu kan. Ya kita misalkan sedang menawarkan dinar, khairul razikin. Terus
kita ada rasa sedih nih, ya, ya sedih ditolak. Nah, hati-hati itu garis kebenaran tipis-tipis sedang terbangun, sahabat Allah, ya. Makanya insan MR itu selalu bersenang-senang, ya. Kalau kitanya nggak happy, nggak bersenang-senang, hati-hati, ya. Itu garis kebenarannya sedang tinggi, ya Robbi. Itu kita sedang terus berproses terus seperti itu, sahabat semua, ya. Kita pengen LOP kita, amanah kita lunas. Kita LOP kita pengen dapat jodoh. LOP kita pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, pengen semua yang sifatnya dunia, yang indah-indah, gitu kan. Tapi kita tidak terasa. Garis kebenarannya masih tinggi. Itu berproses. Nggak apa-apa, akhirnya kita sudah, setelah kita belajar terus ilmu magnet Rizki, ya, kita praktek terus, ya, kita ikuti kajian-kajian MR gitu kan. Terus di Amazing Quantum juga ikut terus gitu, ya. Terus teman-teman merasa, ya Allah, oh ternyata magnet rezeki itu keajaibannya begini tuh. Oh ya Allah, oh ternyata kemarin ada salah satu binaan yang, Bunda mohon doakan saya, suami saya punya will gitu. Beliau sudah menyaksikan gitu, ya Robbi. Saya share tulisan Pak Nasrullah mengenai suami dan keridoannya gitu kan. Kemudian di hari yang lain, Bunda, suami saya memilih selingkuhannya, Bun, dibanding saya. Ya Allah, ya Robbi gitu kan. Saya ingatkan lagi untuk membaca lagi tulisan Pak Nas, ya, mengenai suami dan keridoannya gitu. Semoga kemudian jadi gimana Bun? Ayo kita sholat taubat gitu, ya, gitu. Semoga suami masih memiliki rasa cinta kepada kita gitu. Semoga suami masih, kenapa sih kita nih, jangan, energi kita jangan 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 terbawa, ya teman-teman, ya, ketika menemukan kondisi wow keren gitu, jangan, ya, pertahankan punya suami, ya, karena suami ini akan menjaga kita dunia akhirat gitu, ya. Misalnya kita punya amanah, kita punya riba gitu kan. Nah, ini banyak nih, ya, ada beberapa para binaan tuh eh, punya kerjaan tapi punya riba, punya amanah riba, banyak sekali sahabat gitu, ya. Ini ada juga yang tadi kirim voice note ke saya, Bunda bagaimana ini gitu, suami istri, terus akhirnya karena riba ini akhirnya dapat bungkus permen terus menerus, detok rezeki terus menerus, sahabat, ya, gitu. Selama beliau punya suami, dan rata-rata misalnya nih istri yang punya amanah, ya, rata-rata suaminya meninggalkan gitu. Meninggalkannya itu awalnya untuk apa? Awalnya ya bisa jadi karena kesepakatan atau juga ketidaksepakatan, ya, itu. Kalau kesepakatan biasanya supaya untuk menyelamatkan anak-anak, emosinya, psikologisnya gitu, ya, supaya ketika datang debt collector cukup yang bersangkutan saja yang menerima gitu, ya, gitu. Jadi tapi kalau selama kita masih punya suami, pertahankan, ya sayang, ya, gitu, ya. Walaupun apapun kejadian yang terjadi di suami gitu, biarkan itu tanggung jawab dia dengan Allah gitu, ya. Itu perjuangkan rasa cinta suami kepada kita gitu, ya. Kemarin saya di salah satu kajian, alhamdulillah ada Mbak Heni, ya. Mbak Heni semangat, Mbak Heni, barakallah. Eh, di salah satu kajian, saya membahas bahwa sebelum kita ngebahas mengenai parenting, ya, sebelum kita membahas bagaimana cara mendidik anak, itu kan, perbaiki dulu hubungan dengan pasangan kita. Tiga kata bersama pasangan. Pertama itu adalah happy, ya. Pastikan pasangan kita happy. Kedua, holy. Pastikan kita adalah sumber surga bagi pasangan kita. Ya, dipanggil ayang beb sekarang gitu, ya. Kemudian hot. Pastikan pasangan kita masih memiliki rasa hot terhadap diri kita. Eh, Jaga tiga ini, teman-teman, sahabat semua, ya. Jaga tiga ini. Happy, holy, and hot. Ya. Karena kalau ini energinya tidak tinggi, kita untuk mendidik anak-anak tidak mudah, teman-teman. Gitu, ya. Walaupun kondisi apapun suami, tetap jaga ini, sayang. Tetap jaga ini. Tiga. Terus kalau misalkan suaminya yang sudah tidak punya hot kepada kita,
ya udah itu suami. Yang penting jangan sampai ada turun kata talak terhadap diri kita. Jaga, jaga. Aduh, rugi, rugi sekali ya. Yang tidak punya pasangan itu rugi sekali. Kita dunia akhiratnya kalau punya pasangan dunia akhirat kita dijaga sama suami. Ya, kita punya dosa. Suami ikut bertanggung jawab, sahabat. Tuh. Bukannya kita terus nanti enak-enakan share dosa ke suami, bukan gitu ya. Pastinya untuk orang beriman, untuk mengurangi dosa itu Allah akan memberikan kita detoks rezeki. Jadi ketika kita sedang dijauhi suami yang tidak dekat dengan kita, itu adalah bagian dari detoks rezeki. Itu adalah bagian dari paradox of candy yang perlu kita nikmati prosesnya. Untuk apa? Untuk menjadi ajaib. Gitu ya, sahabat. Gitu ya. Nah, ini. Bismillah ya nanti mungkin ayat 84-nya nanti di waktu yang berbeda ya sahabat ya. Tapi saya spill ya. Waj'alli lisana ya, lisan. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik. Nah, lisan ini ya sebetulnya tidak hanya ucapan, tapi perbuatan juga. Nah, Alhamdulillah di Magnet Rizky ada apa namanya? Disiplin kata. Oh, Masya Allah, Bunda Hesti ya. Dinikmati ya, Bun ya, dinikmati. Itu. Apa nanti, Bunda Hesti apa tadi? Kelompok belajar Quran tahsin karena ada omongan tidak enak pas buka Zoom malah disuruh tetap dalam Al-Quran. Gimana caranya Bunda biar yakinkan diri Allah pasti nolong kita di saat yang lain merendahkan. Karena sebab ekonomi saya yang lagi keren. Dahsyat Bunda Hesti, peluk Bunda Hesti. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda tidak sendiri ya Bunda ya. Ada Allah dan Rasulullah ya. Cukup Allah dan Rasulullah. Ada di Quran surat Al-Anfal ya. Kenapa Allah bercerita Quran surat Al-Anfal kepada kita untuk dipraktekkan ya. Bahwa para sahabat mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan apa yang ada terjadi di dunia. Kekayaan saya yang sesungguhnya adalah Allah dan Rasulullah. Demi Allah, kekayaan saya yang sesungguhnya adalah Allah dan Rasulullah. Dan kita disuruh praktek. Ketika ekonomi sedang wow keren ya, kita merasa seperti direndahkan. Allah ya Rob. Insya Allah ya Bu Hesti. Ini rendah ini tidak disiplin kata ya sayang ya. Jangan sampai ada kata terucap atau tulisan ya muncul kata rendah gitu. Dahsyat Bunda Hesti ya. Semoga bisa mendapatkan ilmu dan hikmah dari kejadian ini ya Bunda Hesti sayang. Barakallah ya. Betul ya. Kita harus tetap di dalam Al-Quran ya. Karena kita berdekatan dengan Al-Quran itu sesuatu hal yang penuh, penuh apa ya? Penuh duri teman-teman. Licin itu. Sebetulnya apa sih? Kita berdekatan dengan Al-Quran ya. Kemudian kita merasa ini detox rezeki gitu ya. Ini adalah bagian detox rezeki ya Bunda ya. Misalnya kita merasa ada omongan yang tidak enak pas buka Zoom gitu. Itu adalah bagian detox rezeki. Ayo katakan, peluk diri kita ya. Peluk diri kita ya Allah. Saya salah. Ampuni saya siap belajar gitu Bun ya. Masya Allah. Ini jadi makanya makanya Nabi Ibrahim pun bilangnya hukman. Ya, jadi pusat keajaiban itu adalah di hukman, di ilmu dan hikmah. Yuk Bunda, semangat ya Bun ya. Itu. Eh, tetap semoga tetap bisa berada tetap di grup tahsin ya. Fokus ke tahsinnya, fokus ke Al-Qur'annya, fokus ke ilmunya. Ya. Ilmu itu bisa hadir dari manapun, dalam kondisi apapun. Karena ilmu itu adalah sumbernya dari Allah, gitu ya. Walaupun kondisinya tadi ada kondisi yang tidak nyaman, tidak apa-apa. Yuk, kita buka perisai rezeki kita. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Barakallah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Hesti. Semangat. Insya Allah ya. Kita transfer ilmu, transfer energi ya dari sahabat amazing kuantum semuanya, transfer energi ke Bunda Hesti untuk lebih dekat dengan lagi dengan Al-Quran. Ya, dahsyat.
Waj'alni, ya, kita ubah baperan menjadi berperan. Fokus ya. Kita ubah baperan menjadi berperan. Kalau baperan itu tandanya masih ada perisai rezeki gitu ya. Iya, kita buka perisai rezeki. Kalau baperan itu tandanya masih ada garis kebenaran. Allah ya Rabb ya. Minta sama Allah supaya kita bisa mampu menurunkan garis kebenaran kita. Ya, seperti Nabi Ibrahim ya di Quran surat 83 ayat 83 tadi. Wa alhiqni bisalihin. Ya. Nabi Ibrahim yang sudah ilmunya sudah tinggi, tetap pengen ibaratnya duduk bareng sama kita, duduk ber apa namanya? Ya kayak gini loh, apa sih? Duduk tanpa meja, lesehan sama kita. Allahu Akbar. Ya. Lalu siapa kita? Kita masih banyak dosa. Kemudian diberikan detox rezeki. Ya tadi ya, ini bukan bercerita tentang Bunda Hesti ya sayangnya, bukan. Tapi bercerita tentang proses hati. Ya, karena nanti ada lagi, ada lagi ya. Eh, Waj'alni lisana sidqin fil akhirin ya. Lisan itu tadi ini ya, disiplin kata, kemudian disiplin perbuatan, disiplin pikiran gitu ya sayang ya gitu. Fil akhirin. Terima kasih Bunda Heni membantu tuh. Semangat Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah. Aduh, terima kasih Pak Budiman. Alhamdulillah. Salam satu sama terhubung Pak Budiman. Saya senang nih ya kalau ada bapak-bapak. Bapak-bapak energinya dahsyat. Barokallah Pak Budiman ya. Karena bapak-bapak ini adalah koam ya. Semoga semoga Pak Budiman nanti bisa jadi CTMR ya. Bisa terus sharing ya. Nanti tolong minta tolong disimak rekamannya ya Pak Budiman ya. Barokallah. Terima kasih Bunda Heni ya. Gak apa-apa direndahkan orang lain, rendah di mata manusia, yang penting mulia di hadapan Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Nah, sedikit-sedikit ya, Bunda Heni sedikit koreksi ya. Tidak ada manusia yang bermaksud merendahkan kita. Itu adalah cermin. Sayang ya, sayang sayangku semua ya. Eh, eh, Allah memberikan kita cermin. Seolah-olah kita tuh direndahkan sama Allah. Sebetulnya nggak ada manusia yang direndahkan. Jadi siapa yang seolah-olah merendahkan kita? Bisa jadi Allah. Bisa jadi Allah, teman-teman. Allah sedang memberikan cermin ajaib untuk kita. Ya namanya, siapa sih yang nggak senang bercermin? Semua pasti senang bercermin ya. Ya, saya aja tadi sebelum nge-zoom, saya cermin dulu nih, ya kan? Biar tambah cantik, biar enak dipandang, gitu kan. Insya Allah tidak telat Bunda Bunda Heni ya, nanti simak rekamannya sayang ya. Kak Heni, Mbak Heni gitu. Ini sahabat saya sudah lama nih. Sudah sebelum ikut MR ya sudah bersahabat, Masya Allah dahsyat. Jadi jaga tidak ada kata rendah ya. Kenapa muncul di mulut kita? Saya merasa direndahkan oleh manusia karena energi kita sedang tidak tinggi. Energi kita yang sedang rendah. Dahsyat nih teman-teman, dahsyat. Tidak mudah ya, karena ini hadiahnya surga. Dan saya pun sedang terus berproses, sahabat. Ya, jadi yuk temenai saya, jadi sahabat saya. Kita bangun amazing, amazing ya. Kita menjadi sahabat amazing. Supaya saya tidak sendiri, supaya kita bisa bareng-bareng merasakan dunia akhirat, gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi, jadikan pandai-pandailah menemukan cermin ajaib dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Amin, 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 amin. Salam semangat. Semangat Bunda Hesti. Oh, dari Rati juga tuh. Menyemangati, celing menjadi sering-sering hadir di kajian. Dahsyat ya. Kita tidak sendiri sayang. Alhamdulillah ya. Gak apa-apa. Bun, saya kok merasa garis kebenaran saya tinggi banget ya bun. Gak mau turun-turun gimana ini bun. Gitu ya. Tetap terima proses. Yuk, sayangi diri kita. Ya Allah, peluk diri kita. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Terutama ini kepada anak-anak nih ya.
Nanti tanpa sadar kita minus dua lagi, marah lagi, merasa omongan kita nggak didengerin, merasa ucapan kita tidak ada yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya, merasa dia punya dunia sendiri, kita tidak diperhatikan sebagai orang tua, gitu kan? Gitu. Gak apa-apa, segera peluk diri kita ya Allah. Jadi kita seperti bukan punya dua kepribadian, bukan ya gitu. Nanti kita akan paham ya. Makanya kita penting masuk ke dunia kuantum. Di situ kita bisa merasakan, ah, jangan-jangan ya fisik kita ini apakah lebih kuat mana nih? Kan kalau dunia kuantum, coba nanti teman-teman simak ya mengenai dunia kuantum ya. Dunia kuantum itu ada di mana sih sebenarnya di dalam tubuh kita, gitu ya. Kemudian ketika kita sedang merasakan garis kebenaran kita tinggi, kita minus satu, ya pengen menjadi pusat perhatian, gitu. Ya saya kan ilmunya udah banyak, kok di sini saya tidak diperhatikan ya. Oh baiklah gitu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus oh kita lagi marah-marah, hati kita tidak nyaman gitu ya. Terus masuklah ke dunia kuantum. Di situ ada Syifa. Itu di situ ada obat, segala macam obat sahabat gitu ya. Nanti sahabat please ya simak materi kajian saya sebelumnya ya gitu. Nah, jadi waj'ali ja'ala ini bercerita tentang proses. Proses kita untuk terus menjadi lebih baik lagi, sahabat semua. Ya, gitu ya. Lisana ini adalah Allah, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda Nur Laila, masya Allah dahsyat ya. Doa doa, insya Allah doa yang terbaik juga untuk sahabat semua ya. Jangan lisana ini tidak hanya disiplin kata, disiplin pikiran juga, disiplin perbuatan kita juga sahabat semua ya. Nggak apa-apa misalnya, aduh, misalnya ke suami gitu ya. Pengennya garis kebenaran kita turun, tapi gimana nih Bu? Aduh, gitu kan suka gregetan sendiri gitu ya terhadap diri kita gitu ya gitu. Nggak apa-apa, itu berproses sayang ya. Lisana sidakin ya, buah tutur kata yang baik. Sidakin ini sidak. Apa itu sidik? Nah, apakah sidik itu hanya bercerita tentang jujur? Ternyata tidak ya. Di sidik ini adalah bercerita tentang integritas. Nanti kapan-kapan ya kita ngebahas ya mengenai parenting ya. Ternyata di ilmu parenting itu dahsyat sekali. Nanti amazing parenting kita bahas lagi ya gitu. Lisana sidakin. Sidik itu berarti memiliki, kan Rasulullah itu punya 4 sifat ya. Sidik, amanah, tablik, fotona. Nah, sidik ini yang nyebut Nabi Ibrahim yang hidupnya ratusan ribu tahun sebelum Rasulullah, dan sifat sidik ini melekat kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa terus praktek menuju seperti itu, menuju menuju cinta kita ya, cinta kita. Kalau akhlak kita nggak akan mampu lah ya mendekati Rasulullah, tapi kita harus tahu arah kita, kendaraan kita itu adalah terus pengen berdekatan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat semua ya gitu. Jadi sidekin ini, nah kalau saya melihat sidekin ini adalah orang-orang yang memiliki kolbun salim. Allah ada karena ini ada kaitannya dengan ayat yang lain ya, Pak Budiman atau sahabat semua mungkin tahu ya. Ini nanti ada terkait sidkin ini adalah tentang memiliki kolbun salim ya. Hati yang lurus ya. Tapi kita tidak bisa menyebutkan kolbun salim itu lurus begitu, tidak ya. Nah, itu ada saya pernah mengadakan Zoom ya. Judulnya mengenai 10 karakter miracle leadership. Seorang miracle leadership ya. Seorang miracle leadership, orang-orang yang memiliki kepemimpinan ajaib itu memiliki kolbun salim. Ada 10 karakter ya. Nanti teman-teman simak lagi itu ya. 10 karakternya apa aja ya. Salah satunya memiliki salimul aqidah, sohihul ibadah, qawiyul jism gitu kan. Kemudian
apa namanya memiliki ekonomi yang kuat gitu ya. Kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu gitu ya. Itu 10 karakter insan miracle leadership. Insan yang memiliki jiwa kepemimpinan ajaib ya. Dan itu insan yang kolbun salim ya. Dan magnet rizki, jurus-jurus magnet rizki ini adalah jurus menuju kolbun salim gitu ya sahabat ya. Makanya Allah hadirkan detox rezeki, Allah hadirkan paradox of candy itu dalam rangka kolbun salim. Kolbun salim itu ada di jurus mana? Di jurus LOP, jurus membangun taman, perbaiki pikiran kita, perbaiki perasaan kita, dan perbaiki spiritual kita. Dan spiritual yang baik itu adalah kolbun salim. Gitu, ya sahabat. Fil akhir itu. Waj'alli lisana sidqin fil akhir. Jadikanlah aku, ya janganlah tadi berproses ya, itu berproses buat tutur yang baik, itu kan orang-orang yang datang kemudian fil akhirin, ya orang-orang orang-orang selanjutnya setelah Nabi Ibrahim. Siapa? Ya saya, kita semua, ya insan akhir zaman, ya. Makanya hadirnya ilmu magnet rizki itu adalah kenikmatan yang tidak terhingga, sahabat. Ya, panas meramu satu sama terhubung, gitu kan? Gitu. Kita dengan Nabi Ibrahim itu satu sama terhubung. Kita dengan Nabi Adam, gitu ya, semuanya satu sama terhubung. Dan satu sama terhubung ini semoga kita bisa terus ya terjaga di dunia dan akhirat. Gitu. Nanti di akhiratnya supaya jangan lama-lama ya, begitu keluar dari alam barzah langsung ketemu di Telaga Kausar. Oke? Pengennya gitu ya. Di padang mahsyarnya jangan lama-lama. Sebentar aja. Langsung di Telaga Kausar ketemu dengan Rasulullah mendapatkan syafaat. Yuk kita kumpul di Telaga Kausar. Ditunggu sama Rasulullah. Nanti di Telaga Kausar tuh. Bayangin ya. Sahabat kalau misalkan jalan-jalan itu kan senang ya. Ke laut, ke danau. Terus nanti kan ada yang mandi-mandi di situ gitu kan. Dan nanti kita mandi-mandi di Telaga Kausar gitu kan. Mandi-mandi di Telaga Kausar. Semoga nanti Rasulullah nunggu di situ, kita langsung celing melewati Siratal Mustaqim dengan cepat. Nah, semoga kita langsung bertemu di surga Firdaus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itulah cita-cita kita tertinggi. Dahsyat, barakallah. Alhamdulillah, sudah jam 14.30 ya. Tidak terasa ya, 1,5 jam ya. Semoga ilmu ini bermanfaat ya sahabat semua. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menemani saya di sini ya. Yang sudah menjadi sahabat saya di sini. Terima kasih Pak Budiman, Kak Cica, Bunda Asma. Bunda Asma di Mauk ya. Allah, kemarin habis mantu nih, habis apa namanya maharnya dinar khairul razikin. 1 dinar, dahsyat. Ya, semoga 1 dinar ini bisa memberikan energi terbaik untuk keluarganya Bunda Asma. Ya, anak keturunannya juga bisa menjaga harta. Ya, karena menjaga harta itu adalah bagian dari jihad kita juga, sahabat. Ya, gitu. Kemudian Hesti, Kak Hesti, ya Cica, Bunda Nur Laila, Bu Heni, Bu Suprapti, Bu Sania, Teh Winda, Bunda Yani, Alhamdulillah, Barakallah ya. Kita tutup dengan salawat magnet rizki. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Bunda Yesi, wah ini Bu Nur Laila dan Bunda Yesi yang datang-datang sangat-sangat awal. Syukron, jazakillah khair. Barakallah ya. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa Warji'na anta wa anta khairur raziqin. razikin. Dahsyat. Sambil saya share.
lagu dari Rizky. Apakah masih ada? Barakallah ya. Selamat menikmati prosesnya. Insya Allah kita semua sedang terus memperbaiki. Masa lalu sudah terjadi kegelisahan, luka, ketidakberhasilan sudah dicatat oleh Allah. Tapi jangan jadikan masa lalu itu sebagai penjara. Sebaliknya, jadikan masa lalu kita sebagai guru kehidupan yang dengannya kita bisa mempelajari kehidupan yang jauh lebih baik. Karena kehidupan kita seperti kanvas yang masih kosong, masa depan kita masih bisa kita lukis dengan indah. Karena kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi bisa memperindah masa depan. Masa lalu sudah terjadi kegelisahan, luka, ketidakberhasilan sudah dicatat oleh Allah. Tapi jangan jadikan masa lalu itu sebagai penjara. Sebaliknya, jadikan masa lalu kita sebagai guru kehidupan yang dengannya kita bisa mempelajari kehidupan yang jauh lebih baik. Karena kehidupan kita seperti kanvas yang masih kosong, masa depan kita masih bisa kita lukis dengan indah. Karena kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi bisa